Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Untuk pertama, marilah kita awali pembelajaran kita kali ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Baik anak-anak, hari ini kita masuk ke pelajaran 10, yaitu bersikap mandiri. Anak-anak yang saleh dan salehah, kalian tahu tidak apa sih mandiri itu? Apakah kamu sudah melakukan perilaku mandiri? Anak yang mandiri adalah anak yang melakukan kegiatan dan tugas sekolah secara sendiri tanpa bantuan orang lain, baik orang tua, kakak, adik, teman, ataupun lainnya. Jadi anak yang mandiri itu tidak suka meminta bantuan kepada orang lain. Pada suatu hari, ada seorang pemuda Ansor yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemuda itu adalah pemuda yang miskin. Dia datang kepada Nabi karena dia kelaparan selama beberapa hari tidak makan. Dia datang kepada Nabi untuk meminta makanan. Ataupun ada juga menyebutkan bahwa dia meminta sedekah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi melihat anak ini kok masih muda tapi meminta-minta. Kemudian Nabi bertanya kepada pemuda itu, apa yang ada di rumahmu? Kemudian pemuda itu menjawab, tidak ada ya Rasulullah, kecuali hanya 2 alas, 2 kain yang agak tebal. Yang satu saya gunakan untuk alas tidur saya, kemudian yang satu lagi saya jadikan untuk selimut. Karena pada waktu itu Madinah pun pada musim dingin. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh pemuda itu membawa apa yang ada di rumahnya kepada Nabi SAW. Kemudian ketika alasnya itu dibawa kepada Nabi SAW, Nabi mengatakan kepada para sahabatnya yang hadir di majelis itu, siapa yang mau membeli alas pemuda ini? Kata Nabi SAW. Kemudian para sahabat mengerti kalau Nabi SAW melelang sesuatu, menawarkan sesuatu pada Nabi SAW, kepada para sahabat, itu berarti Nabi ada yang ingin dibantu oleh Nabi SAW. Maka sahabat mengatakan bahwa saya akan membelinya 1 dirham. Karena sebenarnya alas pemuda ini tidak ada harganya. Tapi Nabi SAW membantu anak muda ini agar anak muda ini menjadi seorang yang mandiri. Kemudian Nabi SAW mengatakan, siapa lagi yang bisa lebih mahal daripada 1 dirham? Kemudian salah seorang sahabat yang lain mengatakan, saya akan membelinya 2 dirham. Maka Nabi SAW pun menyetujui tempat tidur anak muda itu dijual kepada sahabat tadi seharga 2 dirham. Kemudian setelah dibayar oleh sahabat tersebut 2 dirham, maka Nabi SAW memanggil pemuda itu dan mengatakan bahwa, hai anak muda, datang ke sini. Nabi SAW mengatakan bahwa 1 dirham Nabi SAW berikan kepada dia untuk makannya hari itu dan untuk membeli alas tempat tidur dia. Kemudian 1 dirhamnya Nabi SAW memberikan kapak kepada dia untuk dia bekerja. Setelah kapak itu dikasih kepada anak muda itu, Nabi SAW mengatakan, bekerjalah kamu. Bekerjalah, cari kayu di hutan. Sesungguhnya aku tidak ingin melihat wajahmu selama 15 hari. Kemudian anak-anak yang saleh dan salehah,
Setelah 15 hari, pemuda itu selama 15 hari pemuda itu tidak berani menampakkan wajahnya di hadapan Nabi SAW. Dia bekerja mencari kayu di hutan, kemudian menjualnya di pasar, dan dia lakukan itu selama 15 hari. Kemudian setelah itu pemuda itu datang, yang tadinya ketika dia datang pada Nabi SAW dengan wajah yang pucat, tidak terurus, tapi sekarang dia datang dengan wajah yang berseri dan dengan sangat ceria. Dia datang kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, saya sudah melakukan apa yang engkau minta." Kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwa sesungguhnya yang hari ini jauh lebih baik daripada yang kemarin. Artinya, Nabi SAW mengatakan kepada anak muda itu, sesungguhnya jika engkau bekerja dan makan dari hasilmu sendiri hari ini, itu jauh lebih baik daripada kemarin, yaitu kamu meminta-minta sedekah kepada orang lain. Oke? Nabi SAW juga bersabda, "Ma akal ahadun ta'aman qattu khaira min ayyakula min amala yadih. Wa inna nabiyallah Dawud alaihissalam kana yakulu min amali yadih." Artinya, tidak ada seorang yang memakan makanan pun yang lebih baik dari hasil usaha tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihissalam memakan makanan dari hasil usahanya sendiri. Hadis riwayat Bukhari nomor 1930. Jadi ketika kita mampu untuk bekerja dan makan dari hasil tangan kita sendiri, itu jauh lebih baik daripada kita meminta-minta. Baik, bagaimana agar kamu punya sikap mandiri? Pertama, buatlah jadwal kegiatan harianmu. Buatlah jadwal kegiatan harianmu. Mulai dari bangun tidur sampai kamu menjelang tidur lagi. Yang B, mempersiapkan keperluanmu sendiri. Jangan lagi minta bantuan orang tua, minta bantuan kakak, atau yang lainnya. Tapi persiapkan semua kebutuhan kita, semua keperluan kita itu sendiri. Kan sudah anak kelas 3 berarti sudah umur 10 tahunan. Atau 9 atau 10 tahun. Harusnya kalian bisa untuk mempersiapkan keperluan kalian sendiri. Dan tidak ada kata manja lagi pada kamu sekalian. Kalian harus meninggalkan itu. Kemudian yang ketiga, letakkan sesuatu pada tempatnya. Tidak boleh sembarang taruh lagi. Harus diletakkan pada tempat. Kemudian tanda-tanda orang mandiri. A, rajin melaksanakan tugas. Jadi kalau dia dikasih tugas, maka dia langsung mengerjakan. Yang B, tidak suka bergantung pada orang lain. Nah, anak mandiri seperti yang awal tadi Ustadz sebutkan, dia tidak suka bergantung pada orang lain. Dia selalu melakukan tugasnya sendiri. Kecuali dia benar-benar tidak mampu melakukannya, maka dia minta bantuan orang lain. Yang C, tidak suka menunda pekerjaan. D, pandai mengatur waktu. Yang salah dan salaha itu saja yang bisa Ustaz sampaikan. Semoga Allah membimbing kita menjadi pribadi yang mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Kita sebagai seorang muslim hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.